Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Asa, selamat datang di podcast Suara KM season 4 episode 1. Perkenalkan, nama saya Sani Mutiara Sani dari Prodi Administrasi Bisnis semester 2 yang akan menjadi host hari ini. Nah, episode kali ini kita akan mengulik tentang pertukaran mahasiswa merdeka nih. Sebelumnya, apa sih itu PMM? Nah, PMM itu adalah pertukaran mahasiswa merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebagai bagian dari kebijakan kampus. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan selama 1 semester di perguruan tinggi di luar klaster pulau mereka. Dan sekarang aku lagi bersama 2 narasumber kita dari mahasiswa PMM nih, yang sangat keren-keren ini. Halo. Halo. Oke, halo kakak, selamat pagi. Pagi semua. Masih semangat kan? Semangat pol. Nah, ada juga yang patah ini yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, sudah sayang jangan ditinggalkan. Jadi dari kakaknya bisa perkenalan diri untuk biar sobat Asa di rumah itu tahu. Oke, halo semuanya, sobat Asa. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Putri Dwi Anggraini. Saya dari PT Asal Politeknik Negeri Medan. Nah, di PT saat ini Politeknik Negeri Madiun, saya mengambil jurusan prodi di Teknologi Informasi. Oke. Oh, nama Instagram harus sekali cantumin nanti ya di kolom PDA Anggraini tanpa spasi, tanpa ini. Halo sobat-sobat semuanya. Perkenalkan nama saya Refli Suryanan. Saya berasal dari Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Bahasa Inggris, prodi D3 Bahasa Inggris, dan di Politeknik Madiun saya juga mengambil prodi D3 Bahasa Inggris. Untuk Instagram itu nama saya sendiri Refli Suryanan, lengkap dengan VF dan D yang belakang. Nanti tertera juga di bawah. Oke. Nah, jauh juga ya Medan sama Padang. Oh ya. Meskipun provinsi kami tetanggaan, tapi jauh juga. Saya udah penasaran nih. Tujuan kalian itu punya tujuan khusus nggak sih untuk ngikutin program PMM ini? Tujuan pertama itu pengen eksplor Nusantara. Yang kedua, pengen balik ke tanah kelahiran. Oh, ya, lahir di sini? Enggak, kalau lahir enggak. Oh, Lahir di sini enggak. Aku lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Nah, itu kan ikut PMM itu mikir kemarin. Itu kayaknya bisa kesempatan juga buat ke Sukabumi kan. Atau enggak, setidaknya injak tanah Jawa gitu. Tanah lahir sendiri. Terakhir di sini. Aku juga baru tahu loh dia di Sukabumi. Keren. Sukabumi, Jawa Barat. Nah, di sana itu tujuan PMM-nya dengar juga kalau kata teman kan, kita belajar ada, dan itu tiap minggu kita bakal kayak pergi ke tempat-tempat yang memang itu selain bersejarah, itu kita sana juga bakal belajar. Nah, aku kayak dengar itu kayak penasaran kan, wah kayaknya ini tiap hari temen juga ngeposting jalan-jalan juga kan. Ini jalan-jalan Pak, kata Putri tadi kan jalan-jalan apa belajar, ternyata jalan-jalan sambil belajar. Makanya itu tertarik ikut PMM, apalagi itu juga biaya juga dari pemerintah juga. Iya, betul sekali. Ikut PMM nih. Jadi dari Kak Putri gimana? Sebenarnya ini bersinambung dengan jawaban yang tadi ya. Maksudnya kita tuh di sini di PMM ini kan benar-benar kayak dituntut ya. Sebenarnya dituntut kan ya. Benar-benar kayak kami kan dari luar Jawa semua nih kan. Jadi yang kayak kami benar-benar dituntut sama pemerintah tuh kayak untuk anak-anak muda ini untuk lebih banyak explore keluar gitu. Jadi kayak nggak stuck di satu daerah ini aja, nggak stuck di pulau ini aja. Kalian dikasih wadah. Kalian tuh kayak mereka tuh mengasih wadah buat kami untuk benar-benar nge-explore berbagai Nusantara yang benar-benar di luar dari daerah kalian gitu. Nah, itu juga eksplorisasi itu dapat di saya di sini gitu. Kemudian apa lagi ya? Bisa jalan-jalan. Itu pasti itu kan. Karena benar-benar aku waktu di Medan jujur sempat stres kan, karena yang kayak benar-benar Medan tuh nge-push PBL. Nah, emang tujuan aku nih ikut PMM karena setiap minggu ada modulnya, jadi yang kayak ada refresh kan di otak kan, kayak yaudahlah ikutlah PMM ini supaya kayak setiap minggu ada refreshingnya gitu, dan secara gratis gitu kan, jadi kayak worth it gitu kan untuk ikut ini. Katanya kan udah belajar kemana-mana nih, udah kemana aja Kak?
Bulan. Oh, Kulana. Kayaknya destinasi kita sama ya. Kalau yang di pokoknya sekitaran Jawa Timur sih, udah sampai ke Jawa Tengah juga. Oh, ada beda emang. Iya. Udah keliling semuanya. Ya kalau yang pertama itu kami nyampe di sini itu ke Sarangan. Wih, udah keserangan. Sarangan Magetan. Habis dari Sarangan itu kami sempat ke Pacitan, terus ke Tawangmangu, sama yang terakhir yang paling agak jauh dikit Jogja. Itu bareng-bareng semua itu? Enggak, itu ini kayak yang mau aja. Iya, yang mau aja. Soalnya kan kadang kalau pas ngajak temen yang lain kan ada yang sih. Iya. Nggak semuanya ada waktu. Ya, Karena itu sih. kebetulan kan dirimu juga lebaran kan, Iya. jadi kayak Iya, banyak yang betul. pulang pergi kayak sibuk sendiri dengan Iya. dirinya. Kalau aku sendiri sih sejauh ini mungkin beda sama Refli mungkin laki-laki, jadi kayak jangkauannya bisa kemana aja gitu kan, kayak ada motor gas. Nah kami tuh kan lebih ke perempuan kan, jadi yang kayak sebenarnya bisa, cuman karena motoran gitu kan, kami perempuan pasti kayak motoran tuh kayak gampang capeknya, bahasanya gitulah, karena emang kan perbedaan antara perempuan dan laki-laki beda gitu kan. Sejauh ini kami kalau di Madiun sendiri itu kemarin makrab paling jauh di Madiun ya, di lokasi Madiun tuh ya, itu di Sarangan aja. Gitu. Selebihnya tuh palingan ke kota-kota aja, kayak ke mallnya, ke PSC kemarin kan, Madiun Tour. Terus paling jauh lagi kami yang paling jauh tuh Jogja. Nah, Jogja tuh paling jauh. Kemudian Bromo, karena mau Nusantara itu kayak itu pol, kayak itu aku sendiri kayak bener-bener approve banget di situ kan. Kemudian itu sempat kemarin ke Jawa Tengah nganterin temen ke bandara, karena waktu itu kan ada beberapa hal apa kayak kemalangan gitu kan, jadi kayak alternatif itu di bandara Semarang biar cepet untuk naik ke atas, untuk naik ke Kalimantannya gitu kan, jadi kayak sempet singgah dan menginjakkan kaki di Semarang pada saat itu di bandaranya. Kemudian apa lagi ya paling jauh sih situ sih tau aku ya, itu dong. Kayak Rapli mungkin kayak lebih banyak ya explore daripada aku. Iya, mungkin karena leluasa juga, kalau kami yang cocok kan kalau udah dapat kendaraan ya udah. Kemana Ya aja? luasa gitu kan, kayak perempuan kayak mempertimbangkan kayak sanggup nggak 2 jam nih, sanggup nggak 3 jam nih. Digasin ya? Iya. Kalau di kos aku tuh 24 jam bebas. Iya. Oh, Sama sebenarnya Wisma juga kayak gitu. Tapi bedanya kita, porsinya beda kita. Beda, gitu. keren banget nih, udah kemana aja bereksplor ya. Nah, kenapa sih dari sekian yang banyak politeknik negeri itu, kenapa milih Politeknik Negeri Madiun? Sih ada nih alasannya nih. Oke. Jadi Kak Putri? Tadi kan sudah dikatakan sebelumnya, maksudnya saya dapat rekomendasi nih, approve banget sama si cutting ini, maksudnya ikutlah di PNM nih gitu kan. Nah selain itu, tapi saya tuh agak goyah waktu itu di PNM. Kenapa? Karena pilihan saya pertama tuh di Semarang, Polines gitu, karena ya saya nggak mau lah cutting terus kan, ikut cutting terus kan ya. Mau berbeda Nah, saya mau berbeda gitu, kayak ya kayak mau jalur yang lain gitu, agak tinggi sedikit kan. Nah, Semarang kan atas kan. Iya. Tapi saya kan cross check lagi di laman PMM-nya, saya selalu cross check karena saya menyesuaikan dengan matkul yang saya pakai kan, saya gunakan di paket Polmed gitu kan. Nah ternyata tuh Polines tuh ada beberapa matkul yang tidak sinkron sama Polmed, jadi yang kayak gimana itu bakal ngebuat kita kontra sendiri sama Kaprodi gitu kan, kayak ini nggak bakal di ACC pasti. Nah kalau di PNM ini udah mereka banyak matkul yang saya masukin dan juga deskripsinya jelas gitu, dan benar-benar deskripsinya jelas kan, beda dengan Polines yang kayak mana tuh cuman kayak matkul ini tanpa deskripsi, cuma SKS doang. Sedangkan kayak PNM tuh benar-benar deskripsinya ada, jadi kayak kami tahu oh kan kadang ada matkul yang kayak beda namanya tapi pembahasan sama gitu, dan itu yang kayak benar-benar poin plus dari PNM sendiri mendeskripsikan itu, jadi kayak kami tahu oh ini berarti arahnya hampir sama dengan matkul saya yang ini gitu. Itu buat saya yakin bahwa inilah yang paling cocok gitu saya sendiri. Dari Kak Revi? Kalau itu kemarin yang kayak tadi kan itu memang rekomendasi dari teman PMM yang sebelumnya. Tapi sama kayak Putri, aku sebelumnya pilih itu Bali. Politek Bali.
di sana itu ada ilmu komunikasi kalau nggak salah, desain komunikasi entah lupa aku. Dan di sana itu pembelajaran itu ada hubungannya sama jurusan sama prodi yang di kampus Asa. Tapi kayak aku sendiri mikir, semisal kita ikut PMM kan kalau misalnya milih yang lain kan itu ibaratnya lintas Iya, lintas jurusan, iya. itu bakal kayak susah lagi, bakal nyusahin kita yang dari asal sama di sana. Makanya pas ditengok-tengok itu yang paling jelas ya kayak sama kata Putri, itu yang paling jelas yang diliatin jurusan aku itu ya apa Politeknik Madiun itu memang dijelasin berapa SKS-nya, apa mata kuliahnya, itu memang deskripsinya lagi kan, ini mata kuliah ngapain, sampai kita konversi ke dosen pun jelas kamu mau milih mata kuliah di Madiun apa aja gitu. Oh ini Bu, ini oh ya udah gitu, kalau sesuai boleh gitu, silakan ngambil Madiun. Berarti bisa meyakinkan yang di sana juga. Iya, walaupun sebelumnya itu izin dari orang tua pun juga nggak dapat kalau di Madiun. Karena kan jauh dari Padang ke Madiun. Iya, jauh. iya sih. Jangan kan dari Padang ke Madiun, dari Padang ke Jakarta aja juga jauh. Ya karena udah jauh nyebrang pulau juga. Tapi akhirnya pas udah lulus, orang tua juga bilang kalau udah nggak apa-apa gitu. Saya sekarang kayaknya harus dapat pengalaman yang banyak di sana. Karena ya sekarang di Politeknik Madiun kayak gini. Lebih baik minta maaf daripada minta izin aja. Daripada kita izin. Tapi apa ya? Lupa tadi aku nanya apa. Potensi kamu itu milih kan ada berapa 7 pilihan. Nah, Madiun itu di mana tuh? Madiun 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah kosong. Oh, 1 aja. 6 Bali. Oh. Kan kita pilihan yang boleh di luar, itu kan di luar Jawa kan? Di luar Jawa itu kan dari 1 sampai 4 kalau nggak salah. Kalau aku tuh 1 sampai 3 tuh harus di luar Sumatera semua. Iya. Nggak boleh 1 di Jawa aja tuh nggak boleh, 1, 3 tuh nggak boleh di Jawa aja. Jadi kayak Berarti berbagai. 1 harus di Jawa, 1 harus di Kalimantan, 1 harus di Papua gitu-gitu. Pokoknya beda-beda pulau gitu. Nggak boleh yang kayak stuck 1 aja gitu kan. Aku itu Madiun 1 baru bawahnya 1 kampus. Oh, emang batu udah niatnya ke Iya, Madiun. karena udah apa kayak cari informasi ya udah Ya Politeknik udah, Madiun aja. yang paling cocok ya. Iya, dan kayak dari review cutting kan juga bahwasanya ekonominya tuh worth it di sini. Jadi kayak benar-benar approve banget kan, dari dia approve saya kayak agak melenceng Polines balik lagi ya, and dia approve ini gitu. Untuk mengikuti mahasiswa PMM ini tuh ada nggak sih syarat khususnya? Ini contohnya kayak IPK-nya tuh harus tinggi atau yang lainnya? Kalau IPK sih nggak jadi patokan ya, kayak pasti maksimal dan minimalnya. Maksimal nggak ada, minimal kan. Minimalnya tuh kalau PMM sendiri tuh di 3. Oh, 3. Kayak maksudnya itu udah kayak benar-benar minimal kan. Iya, Benar-benar kayak ya pasti ya orang nggak mungkin ada yang 2, cuman kan 3 tuh udah paling maksudnya kayak udah paling cocok lah untuk ditempatkan, kayak karena kan kita pasti pemerintah pun juga memaklumi dan juga kayak kayak pasti mencari kualitas juga dari mahasiswa tersebut kan, kayak karena ini kan juga program yang besar kan untuk kayak keluar pulau juga gitu kan, meskipun emang bukan patokan dari IPK, tapi pemerintah juga yang kayak benar-benar nyari kualitas mahasiswa tuh untuk dikembangkan lagi, karena kan ini kita explore ya, karena Sumatera dan Jawa kan punya indeks yang berbeda gitu, maksudnya punya kayak pengetahuan yang berbeda gitu kan ya, makanya yang kayak kalau Sumatera ke Jogja yang pasti Jawa tuh yang lebih tinggi kan, ilmunya bukan ilmunya sih, dari segi pendidikannya gitu. Jadi IPK nggak jadi patokan, cuman minimal itu 3. Iya, kalau aku sendiri IPK juga nggak jadi patokan gitu. Karena teman-teman yang dari sebelumnya ikut daftar sama kemarin itu kayak nggak ada nanyain IPK-nya seberapa enggak, cuman kayak persyaratan lainnya apa gitu, misalnya IPK. Dan itu pun dari dosen yang kampus Asa pun sendiri bilang kalau kamu yakin ya udah daftar aja. Ya, daftar aja, nggak usah mikirin mau IPK berapa, mau nilai kuantitasmu berapa sekarang di semester ini gitu. Yang penting kalau kamu mau daftar, ya udah silakan daftar. Itu pun kalau misalnya kita daftar kan rekomendasi dari kampus juga. Iya, kan? benar. Orang-orangnya juga jadi dosen juga. Kalau ibaratnya itu kayak kita yang bakal memperkenalkan kampus Asa kita ke orang lain juga. Nggak mungkin hanya sekedar dari satu patokan doang. Makanya kalau dibilang ada yang jadi patokan tuh ada, cuman nggak terlalu banget sih. Satunya IPK tuh nggak juga. Berarti IPK tidak harus. Nggak terlalu penting juga sih. Yang penting pede, yakin lulus ya udah. Jalankan.
Ya. Nah, mengikuti PMM ini pasti kan ada tuh benefitnya. Apa sih yang kalian dapetin ini dan rasain di program PMM ini? Kalau ngerasain yang dari PMM itu pertama senang karena kita kan di luar zona nyaman kita juga. Bener. Udah keluar dari zona nyaman. Mungkin teman-teman kalau ada yang mungkin di kampus asal itu nggak terlalu bersosialisasi, orangnya memang pendiam lah istilahnya, pendiam. Akhirnya ikut PMM, akhirnya kayak mulai kenalan sama orang baru, terus berusaha untuk ngebuka dirinya. Ngebuka diri juga gitu. Terus selain itu benefitnya kita kan PMM kan ada BBH juga, biaya hidup selama di sini. Dan itu sangat jadi patokan hidup kita selama di sini gitu. Itu pun kita ada kayak nggak terlalu mikirin gimana orang tua bakal ngirim ini, tapi tetap setidaknya kita ada pegangan setidaknya. Dari situ juga kita belajar manage uang. Iya, manage keuangan juga, di kos, makan, sehari-hari juga. Terus selain itu kita juga bisa kenal Nusantara juga. Kita juga bisa kayak dapat kenangan momen-momen juga selama kita di PMM. Ya kalau dari aku benefitnya ya itu sih. Sama seperti Refli tadi kan, maksudnya yang paling matokin benefit itu pasti di BBH, biaya hidup. Terus kita dapat tiket gratis gitu kan, kayak pulang pergi kayak tinggal bawa koper aja udah ada tiketnya masuk di email gitu kan. Nah itu benefit utama sih yang didapat dari PMM. Kemudian kalau di lingkungannya mungkin dari benefitnya dari pendidikan, dari PT kampusnya juga ya. Karena kan pasti bukan selamanya yang seperti dibilang kan pasti perbedaan ada, dan poin plusnya juga ada gitu. Nah aku tuh banyak di kampus juga gitu, benefit di kampus tuh kayak poin plus dari pengetahuan pendidikannya tuh, cara mengajar kultur mengajarnya tuh kayak benar-benar di-push di sini gitu. Jadi yang kayak aku di Medan awalnya agak free gitu. Nah aku di sini di-push. Nah di-push itu bukan berarti di down kan, enggak ya, kayak push yang kayak aku belajar kayak aku harus bener-bener harus ngejar deadline, aku kayak bener-bener harus manage waktu semanage-managenya kayak untuk ngerjain sesuatu gitu kan. Nah itu benefitnya, jadi kayak hal itu jadi perubahan buat aku sendiri. Jadi kayak awalnya leha-leha, jadi yang kayak bener aku bener-bener manage waktu aku sedemikian rupa, kayak gimana bisa tuh untuk ngerjainnya gitu kan. Kemudian benefit lainnya ya di lingkungan itu, karena kita kan di sini juga beragam Nusantara, beragam daerah, suku, agama gitu kan. Jadi kayak banyak sih hal-hal yang kayak dari teman-teman sekalian yang kayak kemarin sempat cerita tentang daerahnya, tentang sukunya gitu. Jadi hal yang aku nggak tahu, jadi aku tahu gitu. Dari kemarin kan aku jarang jumpa orang Bali gitu ya. Bali. Dan aku jumpa seorang Bali kayak bener-bener Bali banget gitu kan. Aku belajar banyak kayak Bali itu ternyata gini ya lingkungannya gitu. Terus kayak wah, itu jadi benefit yang kayak sebenarnya itu hal kecil, cuman itu benefit buat akunya gitu. Jadi bisa mengenal benar gitu. Ya relasi, kayak kami kan lebih kayak ke nasional jadinya jatuhnya, karena kita di Kalimantan ada, yang di sini ada. Jadi kayak eksplorasi tuh dapat banget di PPM ini gitu. Benefitnya. Rekomend untuk mengikuti. Iya, recommended gitu. Semoga PMM 5 ada, dan ya kayak jangan lupa daftar. Nah, keren banget nih untuk mengikuti PMM ini. Nah, aku juga penasaran nih. Kalian ikut PMM ini kan bukan hanya sekedar kampus bertukar bertukar kampus berbeda kan? Pasti kalian juga ketemu sama lingkungan berbeda, kayak pertemanan, juga masyarakatnya. Tapi menurut kalian berdua ini, ada nggak sih yang berbeda dari tempat kalian kuliah sebelumnya sama yang sekarang? Revi? Pertemanan sama lingkungan ya. Ya. Pertama itu mungkin dari segi lingkungan di kampus. Kalau di prodi di sini bahasa Inggris masuk ke jurusan admis. Iya, administrasi. Nah, sedangkan kalau di kampus aku itu bahasa Inggris jurusan sendiri. Berarti berdiri sendiri. Iya, berdiri sendiri. Dan di sana itu yang bikin sasarannya beda. Kami itu kan ada jurusan, itu kan rame, memang kayak ya mungkin ada kegiatan tuh bareng sama. Tapi kalau di sini jujur itu kemarin kayak mungkin belum karena diajak ya sama teman-teman kelas yang lain gitu. Jadi aku cuma sama teman kelas yang di kelas aku yang di sekarang aja. Tapi kalau sama teman kelas yang mungkin kelas lain yang 4A atau 4B itu belum ada ngobrol tuh belum.
ya mungkin karena lingkungannya lebih kecil juga. Yes. Terus kalau untuk pertemanan ya di sini teman-teman di sini suka ngajakin kita keluar, sama sih teman-teman di sana juga ngajak keluar main bareng kemana-mana. Ya mungkin tutur katanya aja sih yang membuat. Iya. Jadi kalau ngajakin, ayo mari sini. Kalau di Padang, oh ya sini. Bahasanya lebih kayak ya lembut lah anak-anak sini. Kalau ngajakin memang ayo sini bareng main gitu. Itu bahasa Jawa atau? Ya ayo sini neng di. Iya. Neng di ya Ju. Mana sini di. Ya, gitu. Oke, ke Putri? Tadi pertanyaan tuh perbedaan antara yang di lingkungannya. Nah, kita balik ke PT balik ke asal mula saya gitu kan. Saya kan di Sumatera, Medan gitu. Mungkin banyak rumor atau humor? Fakta ya, fakta aja ya. Fakta aja tuh banyak Medan tuh dikatakan orang yang kayak kasar. Kasarnya tuh mungkin ada beberapa yang kasar, ada yang kayak mungkin kasarnya tuh lebih kayak nada bicaranya yang tinggi gitu. Nah, perbedaannya tuh di sini tuh kayak apa ya? Berbanding terbalik. Kayak jadi di sini tuh ngomongnya tuh rendah banget. Ini saya menyesuaikan aja rendah. Saya nggak bisa rendahnya gitu kan. Tapi saya dipusat untuk rendah gitu, oke. Tapi itu yang kayak nggak jadi kultur shock banget sih, tapi kayak tetap saya menyesuaikan, diwajibkan untuk menyesuaikan kan, karena kalau saya pun tetap bawa versi Medan saya itu juga yang kayak apa sih, kan kemarin tuh kegacuan tuh kan, kegacuan kan, kami kan ngomong pakai bahasa Sumatera semua kan, gini kau gini nggak semua gitu apa gitu, kayak benar-benar mereka tuh notice kan, berarti kayak ini bukan orang sini gitu. Dan kemudian kami tuh berusaha kan bahasa Jawa kan, kayak nggih Mas, nggih Bu, nggak cocok katanya, nggak cocok kali kayak ini Jawa asli atau gimana? Bukan Bu, oh gak medok kan, kayak benar-benar beda kan, berarti kayak benar-benar kayak belum cocok kali jadi Jawa banget kan. Nah itu mungkin dari bahasa, dari kayak intonasi aja sih, intonasi, karena Medan tuh jauh lebih tinggi dan Jawa tuh lebih kayak lembut dan rendah gitu kan ya. Kemudian perbedaannya di apa lagi ya? Di kayak tutur kata aja sih, tutur kata juga sih. Kayak Medan tuh kalau bisa tolong, nggak minta tolong kan, kayak minta tolong aku gitu kan, kasar kan. Kalau permisi, punten gitu ini, bukan punten, apa sih kalau permisi tuh di Jawa? Matur suwun gitu. Kayak monggo kan sopan banget kan gitu. Kalau Medan tuh yang kayak udah minta tolong, ngegas lagi kan dia kan. Nah, itu sih kayak hal-hal yang kayak gitu jadi perbedaan juga. Kemudian teman-teman di sini pun kayak aku tuh masuk kelas, first impression aku tuh juga bagus banget sama teman-teman. Gue spill ya, temen aku tuh ada di TI 4C dan mungkin aku nggak bisa jumpa kalian untuk terakhir kalinya, jadi nggak bener-bener aku tuh masuk ke TI 4C bener-bener dirangkul, aku bener-bener kayak dipeluk banget sama mereka, yang kayak first impression aku yang kayak langsung halo, kenalin, terus yang kayak mutualan IG gitu, maksudnya yang kayak mereka tuh bener-bener friendly itu gitu kan. Dan aku tuh kalau di Medan tuh aku nggak bisa memposisikan aku kayak mereka, tapi mereka tuh bisa ke akunya gitu kan. Nah itu kayak hal yang beda kali dari Medan, itu kayak bener orangnya bodo amatan, dan tapi aku di sini tuh bener-bener kayak dirangkul gitu, dirangkul sama mereka. Jadi kayak buat TI 4C see you on the top, jangan lupain aku, kayak makasih kadonya gitu ya, salam sekalian ya, terus gitu sih. Nah kakaknya kan juga udah lama nih kebetulan di sini. Kalau di sini pernah sih nongkrong gitu di mana? Nongkrong pernah ya? Nongkrong pernah, cuman lebih dominan kayak kangkringan gitu, jarang kayak ke tempat yang pricey gitu kan, karena kan kami juga minutes uang seminit-minitnya gitu kan, angkringan adalah safety utama. Kira-kira ada nggak rekomendasi gitu? Penasaran nggak sih anak Madin tuh nongkrongnya di mana? Kira-kira di mana tuh? Nah, anak Madin tuh nongkrongnya di sini, di tempat anak gaulnya Madin Ngopi, di Kopi Dari Hati. Nah, kok kan kakak rekomendasi nih kan, berarti kayak kakak approve banget nih Kopi Dari Hati nih. Apa tuh yang kayak benar-benar buat dia ini kali ini harus pilih nih?
aku rekomendasi ya. Karena di Kopi Dari Hati ini dia memiliki cita rasa kopi yang otentik dan suasana yang nyaman dan ramah untuk bersandar menikmati kopi bersama teman seperti kita sekarang nih. Dan juga Kopi Dari itu memiliki berbagai pilihan menu yang lezat dan menyegarkan, mulai dari kopi, non kopi, dan juga makanan ringan seperti di depan kita sekarang. Kayak segar nih kan. Ini adalah salah Sedap. satu menu dari Kopi Dari Hati. Bisa dicobain? Boleh. Yang ungu mantap tuh kayaknya. Oke, easy. Ini boleh langsung coba. Iya boleh coba. Oh, berarti ini worth it ya? Harganya murah, terjangkau, dan kayak mungkin hampir sama dengan angkringan. Ya lumayan saya. Bersama. Pecah ini. Iya. Gimana kak rasanya? Enak sih, recommended sih. Nah kalau jujur aku tuh memang nggak suka kopi, cuman kalau kayak ini kayak gini kan, biasa kalau pengen minum pun mikir ini pakai enak apa enggak. Karena kayak beberapa kayak kopi ini kan tiap kafe kan beda pakai kopinya apa Iya. gitu kan. Enak sih. Nah, tempat Kopi Dari Hati itu benar-benar sangat recommended karena dia tuh memiliki harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat maupun mahasiswa juga. Cocok banget ya untuk kita nian. Kan kami anaknya manage uang banget. Di sini juga udah worth it worth it untuk minumannya, terus harga juga murah dan ya benar-benar harga itu harga mahasiswa berarti ya. Worth it approve. Kalian penasaran gak sih tempatnya di mana? Iya, kami juga bingung karena kan kami dari kampus. Iya, karena kan Beda-beda. juga aku sendiri kan yang taunya cuman Wisma Salak kan. Jadi nggak pernah ini kayak paling jauh. Ini nggak paling jauh sih. Baik banget kan. Jadi kayak kan di mana, Mbak? Nah, Kopi Dari Hati Madin ini terletak di Jalan Kapten Wiratno nomor 9 yang lokasinya itu mudah banget dijangkau dan juga memiliki jam buka yang fleksibel. Untuk Senin sampai Kamis dia buka jam 10 pagi hingga jam 11 malam dan hari Jumat sampai Minggu dia buka jam 9 pagi hingga jam 11 malam. Dari pagi kita berarti udah bisa nongkrong sini lah ya. Ya, sering-sering lah kesini. Antik malam lah kita ya kan. Sebelum berangkat jam 10 kan nih kan jam 10 kan, Mas. Mantap. Nah, tunggu apa lagi semuanya? Ayo kita ke Kopi Dari Hati Madiun. Kopi dari hati, teman di hati. Selain pertanyaan dari kita nih, juga banyak nih teman-teman nih yang kepo sama Kak Revi dan Kak Putri. Siapa tuh Jadi ya? ya, jadi teman-teman sobat asli banyak juga yang nanya ke kita. Kalian disiapkan dengan Ya. Artis. Itu pertanyaan pertama itu untuk Mas Refli. Nah, menurut Mas Refli itu nasi Padang di sini sama asli Padang tuh perbedaan gimana sih Mas? Ada yang perbedaannya? Si Padang ya. Makasih ya udah kayak. Pas kali kan pertanyaan dia gitu langsung. Orang Padang yang jawab. Nasi Padang sama yang di sini sama yang asli itu mungkin bedanya sama beras pertama. Beras kalau yang di Padang atau Sumatera itu kan lebih ke apa? Perah gitu, nasi perah kayak Pisah. bisa gitu rasanya. Itu agak keras gitu. Enggak keras sih, tapi kayak Dia betul-betul bukan pulet, enggak kering iya Ya, kayak kering, gue ya. gitu kayak nasi biryani cuman kayak pisah-pisah gitu. iya, itu kan. Beda kan biryani panjang nih kayak emang nasi, Iya, nasi iya. kita, beras kan kita kalau gitu. di sini kan kemarin pas nyoba nasi Padang tuh berasnya tuh kan lembut. Terus kalau untuk lauknya juga ya masih kurang. Iya, kurang. Ya, kalau di Padang tuh rendang tuh udah utama. Kalau di sini kan rendang susah juga ya. Bang. Iya, betul. Ya sisanya ya nasi Padang. Tapi nasi Padang bukan disebut nasi Padang kalau di Padang. Itu betul. Di Padang kayak nasi biasa, nasi bungkus. Oh, nasi bungkus. Enggak, Iya, nasi Padang. sama Sumatera pun juga kayak ngomongnya tuh nasi bungkus, bukan nasi padang. Jadi kayak ya udah nasi bungkus tuh nasi padang. Iya. Di sini kan Nasi padang diperjelaskan, nasi padang, valid mendebat gitu kan. Kalau saya tuh kayak nasi bungkus, ya itu nasi padang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini untuk Kak Revi dan Kak Putri itu ada nggak sih arti pertemanan yang khas untuk PMN ini? Arti pertemanan ya. Banyak sih yang kok diartikan pertemanan gitu kan. Karena ini adalah momen pertama kali saya keluar dari zona, benar-benar zona nyaman yang kayak saya tuh awalnya tuh di rumah di emong sama emak gitu kan. Nah saya tuh benar-benar di sini tuh harus benar-benar berbaur dengan teman-teman saya semua gitu. Jadi kok arti pertemanan perlu banget di sini Pak. Teman tuh perlu kalau di situasi sekarang. Karena kita sakit, kita kok ada apa-apa,
kita masuk ada masalah, pasti yang caring dulu, pasti yang meluk dulu tuh teman gitu. Apapun cerita tuh teman pasti. Yang peduli banget tuh pasti teman. Karena orang tua kita jauh, kan? Jadi yang kayak yang benar-benar kita perluin pada saat ini di posisi ini tuh yang benar-benar tuh teman yang sangat diperlukan. Kemudian kayak momen di saat puasa aja lah. Itu teman-teman yang paling deket gitu. Soalnya kayak puasa tuh kan kita sahur bareng gitu kan. Kayak kalau misalnya ketiduran, temen tuh selalu gedor sahur gitu. Dan emang di kala ini benar-benar temen diperlukan sekali kok menurut saya. Benar-benar diandalkan kayak makanya kalau dibilang sekarang tuh kalau gak ada temen saya nggak bisa saya kayak kosong gitu. PMM saya bakal kosong karena kayak emang teman-teman yang mewarna itu semua gitu. Jadi kayak valid sih kalau dari saya, teman tuh emang harus selalu ada di posisi ini. Itu udah kayak keluarga sendiri gitu. Seduluran selawase. Itu slogan kami kan. Terus Randy gimana? Temanan di PMM itu udah kayak segalanya sih, karena tanpa mereka ya kita juga bisa jadi apa. Karena mereka juga yang kayak membentuk kita jadi seorang kayak apa juga dari mereka juga. Gimana kita dianggap di sini, ya itu pun mereka juga yang bakal ngasih pemikiran mereka ke kita kan. Dan teman-teman di PMM terutama itu memang kayak rasanya punya keluarga baru di sini. Dan apalagi sekarang udah mau pisah juga. Iya. Hamin jam. Hamin jam loh guys. Iya, hamin jam ini. Kita emang di kayak sengaja kan diundang di hamin jam ini kan biar supaya kayak keluar semuanya. Itu bakal pisah sama teman-teman karena pun juga kayaknya berat juga karena pengen pulang cuman gak bisa jauh dari lingkungannya karena kayak kalau misalnya kami udah istilahnya kayak udah mulai beradaptasi dengan lingkungan kami, kayak kami kayak udah mulai sedikit nyaman gitu. Tapi malah mau pulang kan kami harus beradaptasi ulang lagi gini kan, kayak dengan lingkungan yang ulang lagi, itu sulit. Ya, penting jangan sampai terputus ya. Iya, semoga nggak terputus Tuhan. Kita bakal ketemu lagi guys, jangan lupakan kami. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada juga yang nanya nih, ada nggak sih persiapan daftar khususnya untuk daftar PMM dan juga tips lolosnya nih kalau bisa? Oke. Aku dulu atau boleh? Oke, boleh. Tips yang pertama lolos itu sering nanya ke dosen. Nggak apa-apa kayak ninggalin satu mata kuliah nggak apa-apa. Itu terus kayak so akrab dulu sama dosen. SKSD itu utama sih. Kalau kita nggak SKSD kita juga nggak akan tahu informasi gitu kan. Itu kalau mau tips liciknya tuh kalau udah dapat jangan dikasih tahu kenapa. Itu kayak bukannya gimana, bukan kayak boleh cuman semisalnya kita masih perlu waktu mungkin selesai dulu coba dulu saya sendiri, takutnya nanti malah kebablasan yang ini tinggal, yang lain pun juga kayak nggak terjadwal juga. Itu sih kalau sisanya tips lolos. Kalau ada tes-tesnya ikutin, itu semua tesnya gampang dan nggak terlalu perlu kalian ngebaca buku TBK yang benar tuh tesnya logika aja sih. Logika aja semua, dan itu berapapun yang kalian jawab itu pun ada nilainya. Benar. Dari Kak Putri gimana? Kalau aku sendiri tuh yang paling pertama kali itu adalah kita terus percaya diri dulu. Percaya diri kita tuh bisa untuk ngikuti semuanya gitu. Jangan kayak tiba kita udah niat terus tiba-tiba stuck di jalan kayak aku nggak bisa nih, kayaknya aku kendala di sini, aku di sini. Nanti aku tiba-tiba kok di sini kayak mana? Gimana? Belum aja melaju lebih jauh, dia udah stuck di sini nih. Belum melaju kayak udah berhenti duluan gitu kan. Jangan kayak gitu. Maksudnya percaya diri Anda. Maksudnya yang kayak ya ikuti dulu alurnya. Kayak gimana tadi bilang Repli, maksudnya kita tuh harus juga komunikasi penting. Ke dosen, ke teman-teman kita juga yang mungkin banyak juga informasi yang dia tahu gitu. Nah itu juga penting. Jadi kayak dari komunikasi itu kita dapat informasi kan, dan informasi itu kita untuk jalan kita selanjutnya gitu, biar lancar semuanya kan ya. Kemudian tes. Nah dari PMM 4 kali ini dan mungkin selanjutnya bakal ada berkelanjutan tes, itu ada 2 tes gitu. Nah kalau kita jangan bercermin dengan hal yang seperti saya mungkin nganggapnya tes aja gitu. Mungkin kata Repli juga kayak tesnya logika gitu. Cuman ada yang rancu, beberapa soal yang menurut kita nggak tahu, cuman itu jadi rancu buat kita.
Jadi maksudnya kalau ingin benar-benar kalian niat gitu, kalau misalnya mau memaksimalkan segala hal perjalanan yang udah kalian tempuh ini kan, lebih baik kayak ada tuh di setiap pembukaan PMM tuh pasti ada yang kayak les yang kayak tes gitu, les VCAT, kebinekaan tuh pasti ada les-lesnya, kayak kita tuh bakal dikasih soal-soal ABCD gitu. Nah itu kayak kita dibuat latihan gitu. Jadi kalau misalkan effort dan emang bener-bener niat ya, aku sih sarannya ikut, karena kalau sekedar hanya mengandalkan doa dan kayak tanpa usaha pun juga basi kan, jadinya kayak ikuti hal-hal yang kayak sekecil itu aja sih menurut aku. Itu sih dia. Dan satu lagi, komunikasi itu penting gitu. Dari teman, dari komunikasi kan itu pasti ada buat grup kan, komunikasi semua tanyakan. Kalau malu bertanya sesada di jalan kan. Jadi kayak apapun yang nggak kalian tahu ya mending tanyakan, daripada kalian pendem terus kayak diem aja kayak stuck gitu situ aja kan, kayak nggak berjalan itu proses. Keren juga tuh. Jadi kalian jangan lupa ya untuk kepoin PMM, dan jangan takut juga kan untuk daftar. Kalau apa selesai ini tanya ke kami. Iya. Fasilitator nih kami. Kalian daftar, kalian lulus. Stay di Instagramnya tadi ya guys. Iya, Instagram. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari teman-teman Sobat Asa. Pertanyaan, selama di sini seberapa besar sih PMM itu merubah cara berpikir kalian dalam merespon masalah? Cool. Coba Tri, Kak. Aduh, respon masalah. Di sini kan posisi aku sendiri itu jadi koordinator kayak lebih kayak menghandle teman-teman sekalian di sini. Aku bilang adalah fasilitator utama. Jadi kayak aku wakil kepala suku sekarang kan. Yang mana tuh aku tuh harus bisa berusaha tuh deketin teman-teman semua, jadi merangkul semua kan. Jadi tadi apa pertanyaan Mbak? Ya, merubah cara berpikir kalian dalam merespon masalah. Pasti setiap forum tuh pasti ada masalahnya gitu. Maka dari itu kayak aku tuh justru banyak lebih sering mendengar. Nah, yang tadinya kan aku tuh orangnya oh ini menurut aku kayak gini kok gitu kan. Menurut aku tuh aku punya solusi sendiri. Nah, kalau di forum ini aku tuh kan lebih luasa, lebih mendengarkan gitu. Jadi apa permasalahan dan kayak apa solusi dari semuanya gitu. Dan aku lebih sekarang tuh kayak memperbaiki, kayak karena aku kan sifatnya kayak aku tahu jawabanku sendiri. Nah sekarang tuh aku lebih mendengarkan mereka, keluh kesah mereka gimana, terus pendapat mereka yang kayak selama ini aku rasa yang kayak banyak pendapat pun juga, kalau prinsip aku dulu kayak banyak pendapat pun kayak ujung-ujungnya juga nggak ada hasilnya gitu kan. Taunya dari sini tuh aku belajar kayak ternyata polanya tuh nggak gitu Put gitu, polanya tuh lain. Kau tuh harus lebih mendengarkan, terus kau simpen dan kau koreksi di mana kendala-kendalanya, di mana masalahnya, di mana, dan emang pendapat mereka tuh cocoknya tuh di mana gitu. Jadi kayak aku sekarang tuh lebih memilah sebuah argumen-argumen dari orang ini semua gitu. Jadi semua aspirasi dari mereka kayak mungkin ada beberapa kesalahan dan mereka tuh juga ngasih saran, kritik gitu, kayak itu bagus banget. Dan aku tuh suka yang namanya orang yang vokal dalam penyampaian seperti itu. Jadi kayak ya, aku terasa dievaluasi juga kan di situ kan. Jadi yang kayak memperbaiki dari sikap aku yang sebelumnya, kok dikatakan tuh egois ya. Jadi kayak sekarang tuh lebih kayak mengedepankan kepentingan mereka gitu. Jadi kayak benar-benar kepentingan kita bersama untuk kita bersama juga gitu. Itu sih yang berubah. Itu kan dari Putri sebagai salah satu inti lah dari PMM Kominfo. Kalau aku kan sebagai Kominfo kan di kelas Muda Nusantara. Kalau untuk dalam permasalahan itu tetap kita sebagai anggota-anggotanya juga tetap ikut dalam Acara. Iya, apapun acara, walaupun ada itu masalah ataupun itu sebuah pendapat, ya kami yang sebagai di bawah lah istilahnya itu tetap kami biasanya tuh menyelesaikan masalah itu memang sendiri dulu. Jangan sampai membawa suatu masalah yang terlalu besar itu, yang seharusnya itu kecil kan, jangan sampai dibawa ke forum yang besar. Nah, itu biasanya kami lebih sekarang sejak PMM itu aku karena dulu mungkin karena aku di asal itu memang kalau orang yang netral juga. Kalau ada orang cerita masalah gini aku dengarkan, terus yang satu lagi ngomong aku dengarkan juga. Sampai akhirnya di PMM ternyata tuh kayak oh ternyata nggak ada bedanya ya, ternyata masalah itu bakal tetap ada, maupun di mana kita berada itu bakal tetap ada masalah. Dan di sana kita sebagai orang yang ikut dalam masalah tersebut
ya kita selesai masalah itu yang dalam lingkungan pribadi kecil kita dulu. Misalnya itu bisa diselesaikan di yang kecil, ya udah, jangan sampai membawa satu masalah itu sampai ke besar, sampai besarin gitu. Ya pokoknya apapun itu, kami kalau ada masalah pun bakal tetap diselesaikan apapun, dan jangan sampai satu masalah yang kecil langsung tetap dibawa ke forum yang besar tuh enggak. Itu harus tetap kita selesai di lingkungan kita yang kecil aja. Jangan Dan- sampai terputus juga tuh ya. Berarti tuh balik lagi poinnya ke komunikasi. Iya, Komunikasi itu kan penting setiap karena kan kita 35 orang pasti punya porsinya masing-masing, punya polanya masing-masing gitu kan. Jadi yang mana komunikasi tuh kayak dari segi aku mendengarkan sudut pandang mereka gimana. Kayak jadi menyaling semuanya gitu loh. Jadi kayak dari situlah permasalahan itu bisa diselesaikan sih menurut saya. Keren banget nih. Tentunya PM itu sangat merubah ya. Berubah banget gitu. Kayak saya banyak introspeksi diri sih saya juga. Terus saya juga banyak mengenal orang-orang macam perilaku. Ya, sumpah iya. Beragam pasti. Beragam banget. Dari sifatnya, perilakunya, semua wataknya. Nah, asik banget kan semua teman-teman. Kita udah sharing-sharing sama teman-teman PMM. Oh ya, dengar-dengar kalian besok mau pulang kan? Nah, di sini sampein ke sobat-sobat Asa di rumah untuk pesan dan kesan selama kuliah di Politeknik Madiun dan di Kota Madiun. Aku dulu ya. Ya, pesan kesan. Kesannya sendiri ya, terutama kesan dulu tuh. Jujur, aku tuh banyak banget kayak nerima semua beragam dari kita. Saya bilang kan kita beragam di sini kan. Kita beragam, kita berbeda pulau dan pasti dari kultur juga beda gitu kan. Dan kesan aku sih banyak sih dari mereka semua. Dari yang kayak suku kita beda, agama, dan itu kayak pernah cerita gitu kan, kayak kami tuh di Wisma tuh sering cerita gitu kan, kita kalau di agama gini gimana gitu kan, kayak kesan-kesan yang itu jarang banget aku temuin di waktu pas di Medan sendiri, karena Medan kan yang kayak kita stay di tempat forum yang sama dan emang wataknya maksudnya kayak bener-bener daerah yang sama, lingkungan yang sama gitu kan, dan sini kan kita berbaur di setiap daerah gitu, jadi kan punya perbedaannya masing-masing. Nah, kesan aku sih di Madiun ini bener-bener memiliki kayak poin terbaik ya, kayak teman-teman yang juga baik banget, merangkul dari tadi saya bilang kan, teman-teman kelas saya yang kayak care banget dan mau membantu sama lain gitu. Kan saya di sini banyak terkejut dari kampusnya, dari teman-teman sekitarnya gitu. Tapi di sini kayak benar-benar menyatukan semuanya gitu. Yang awalnya saya tuh mau pulang kan, saya mau pulang gitu kan. Tapi di akhirnya saya nggak mau pulang jadinya gitu kan. Betah sih di sini. Ya itu sih kesannya, saya tetap kayak mana ya, Madiun ini jadi salah satu kota yang kayak bisa merubah saya semuanya gitu. Berubah saya dari pribadi saya, dari pola pikir saya, dari hal-hal kecil kayak di rumah gitu kan, saya tinggalkan rumah kan demi kesini, saya juga berusaha sendiri gitu kan, saya manage waktu sendiri, saya semua manage sendiri, saya prepare sendiri gitu. Jadi yang mana banyak kesan yang kayak nggak pernah saya dapat tapi saya dapat di sini. Itu pelajaran itu banyak banget sini. Meskipun 4 bulan sesingkat itu, saya merasa tuh itu banyak pol. Nah, pesan sendiri saya Madiun tetap jadi kota, meskipun kota kecil tapi tetap luas di saya gitu. Karena mungkin saya kurang banyak explore Madiun, tapi bener-bener vibes lingkungan di Madiun bener-bener yang kayak ngebuat saya nggak bakal bisa lupa dari Madiun ini. Jadi kayak pesan saya, Madiun tetap jadi kota saya, dan pesan juga buat mungkin saya lampirkan ke teman-teman juga kan, jangan pernah dengan slogan, jangan lupa dengan slogan kita yang mana seduluran selawase, sesingkat apapun kita di sini kita tetap saudara dan bakal jadi selamanya gitu. Secepat ini waktu ini, tapi tetap semuanya itu bakal jadi selamanya gitu. Jadi semuanya teman-teman semua, aku pesen kalau misalnya besok kita udah enggak bareng gitu, tapi tetap
komunikasi kita tuh tetap dilancarkan. Pulang tetap harus ngabarin. Terus apa lagi ya? Kayak ya janganlah kehilangan momen yang kayak nggak pernah kalian dapet sebelumnya gitu. Itu ya sih aku. Nanti sih. Udah itu aja. Oke, Kak Refli. Kalau dari aku mungkin apa yang disampaikan sama Putri juga sama. Ya Madiun jadi salah satu tempat kita buat belajar hal baru juga. Banyak hal-hal yang kita pelajari dari kayak dunia pertemanan, kuliah, sampai kayak Madiun sendiri itu kita bisa kenal gitu. Gimana, bahkan setiap sudut di Madiun itu kita tahu orang-orangnya gimana juga, gimana kehidupan yang ada di Madiun. Sampai aku mikirkan, ini pertama kalinya jam dari orang tua juga. Sebagai anak pertama itu kayak susah, apa-apa orang tua juga butuh kita. Bahkan sampai di Madiun tuh pertama kali orang tua malah nanya, gimana kamu gitu, enak nggak di sana, gimana orang-orangnya gitu, gampang nggak berbaur, gampang. Malah aku yang malah khawatir gampang nggak di sana kalau nggak ada aku gitu. bisa gitu. Terus ya akhir-akhir ini juga mau perpisahan kan, dibilang sama orang tua, bentar lagi mau balik ya, iya gitu, gini balik. Orang tua senang Iya, balik. orang tua senang, tapi sekarang malah Kita sedih. yang agak berat Kita untuk sedih, melepaskan berat sini, gitu. melepaskan diri dari yang di Madiun. Karena apa ya, teman-teman yang di Madiun itu ya benar-benar sebaik itu semua. Nah, kayak welcome juga, kayak nggak ada, mereka nganggap kita tuh memang kayak keluarga sendiri. Nggak ada dibilang kayak kami pendatang. Iya, benar. Ya udah, kalian dianggap sebagai pendatang, bakal kami kenalin aja gitu. Cuman kayak kalian kan sesaat gitu kan. Tapi itu memang kami tuh kayak, oh ini keluarga kami loh, kalian salah satu keluarga kami sekarang. Itu memang dirangkul banget sama teman-teman di sini, kayak nggak ada perbedaan. Dan juga untuk teman-teman PM, makasih atas 1 semester di sini 4 bulan. Mungkin kita juga nggak mungkin sih kita bakal ketemu lagi, nggak ada, kita bakal ketemu lagi. Kita bakal ketemu. Pasti. Jangan sampai gak ketemu. Ya, jangan sampai nggak ketemu ya, jangan sampai ngelupain aku yang di Kominfo kalian tiap hari. Jangan lupakan aku jadi wakil ketua yang selalu merepet gitu ya. Bakal ini semua gara-gara kalian loh, kami jadi sedih. Terutama aku sebagai Kominfo tuh kayak jadi hal yang sedih karena tiap momen PMM didokumentasiin semua. Sampai sekarang memori semua di dia gitu. Jadi kayak semua. benar-benar Ya, itu benar saya. Itu sekitar bisa dibilang sebelum di sini di Padang itu HP ku cuman ibaratnya tuh 10% foto yang ada di Padang. 90% itu sisanya foto yang ada di Madiun. Dan itu semuanya tentang anak-anak PMM. Dan terima kasih untuk kalian yang udah jadi teman aku dan jadi keluarga aku di sini. Dan kami mungkin sebagai perwakilan minta maaf sama aku juga sebagai apa kayak pribadi lah. Iya. Kalau ada salah gitu. Intinya PM4 tuh keluarga banget sih. aku tambahin juga ya. Mungkin tadi sampai Refli, setiap orang kan ada masanya gitu. Bukan berarti kita habis, masanya juga habis. Enggak. Kita punya plan ke depan. Mungkin kita nggak bisa jumpa dalam waktu dekat. Mungkin di lain waktu, lain posisi, di lain kesempatan kita bakal bisa jumpa gitu. Jadi jangan cepat untuk melupakan suatu masa ini gitu. Dan apa ya? Juga aku juga minta maaf sama kalian selama memimpin, banyak yang kayak kurangnya. Ya, gitu. Banyak kurangnya, terus kayak sering merepetkan, sering kayak tiba-tiba sini gitu kan. Jadi aku minta maaf. Mungkin itu segi kekurangan aku dan aku menyadari itu. Perkataan aku yang mungkin menyinggung, jangan mungkin itu kayak nggak ikhlas gitu kan. Perkataan yang menyinggung hati, pikiran dari perilaku juga aku mohon maaf, dan ketidaksengajaan itu juga aku mohon maaf. Jadi kita bisa juga dalam keadaan yang kayak benar-benar clear dari semuanya gitu. Semoga bisa ketemu lagi nanti. Ya, amin, masya Allah. Ya, jadi mengikuti PM ini bukan hanya sekedar gitu aja ya. Benar. Jadi menciptakan kenangan yang sangat-sangat bisa dikenang. 4 bulan tuh cepet tapi susah untuk move on-nya kayaknya. Nah, udah gak kerasa juga nih udah di penghujung acara ya. Juga udah berbincang juga sama Kak Putri dan Kak Refli.
Dan aku ucapin terima kasih untuk kehadirannya, udah ngikuti. Kami juga makasih banyak atas semuanya. Karena kalau nggak kenal sama mbak-mbaknya, kami pun juga nggak bakal sejauh ini kenalnya sama dengan mbak-mbaknya di belakang layar ini, gitu kan. Dan semoga besok pulang selamat sampai tujuan. Amin ya Allah, Dan sehat amin. selalu. Amin. Kebetulan kita ada oleh-oleh dari kita nih, Kak. Senang aku dikasih kayak gini kalau mau pulang. Apa ini? Thank you, makasih banyak. Terima kasih. Makasih semua teman-teman sobat Asa. Iya. Makasih. Ini bakal jadi kenang-kenangan ya. Iya, para kenang-kenangan yang kayak, aduh, semoga nih haru aku jadi aku kayak gini terharu gitu. Karena teman kelas pun kayak ngasihnya Hamin Sabtu, kayak kemarin kan, kami kira kami nggak bakal dikasih kayak gini. Tapi kami dikasih gitu kan, kayak terharu banget. Oke, sobat Asa semuanya. Dan selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pencet notifikasi loncengnya ya. Hidupin ya. Harus 5.000 sih. 5.000 apa namanya? Paling besar berapa? Ya, 5.000. 5.000. Oh, Dan di 50k. Oke. Jalan-jalan ke Madiun beli bekicot, pulangnya salah tempat. Sampai bertemu di next episode Suara KM season 4. Dadah. Pamit undur diri.